Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selastio Rini. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi manajemen rantai pasok, yaitu tentang e-commerce, SCM strategi, pengukuran kinerja SCM, CRM, PHCS, Effects of Supplier Relationship. Materi yang pertama yaitu e-commerce. Perkenalan pada perdagangan elektronik menggabungkan bisnis dan teknologi informasi. Pengertian e-commerce. Perdagangan elektronik biasa ditulis sebagai e-commerce adalah perdagangan produk atau jasa dengan menggunakan jaringan komputer seperti internet. Perdagangan elektronik mengacu pada teknologi seperti perdagangan seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik atau EDI, sistem manajemen inventaris, dan sistem pengumpulan data otomatis. Perdagangan elektronik modern biasanya menggunakan World Wide Web untuk setidaknya satu bagian dari siklus hidup transaksi, meskipun juga menggunakan teknologi lain seperti email. Bisnis e-commerce dapat digunakan yang pertama, website belanja online untuk penjualan retail langsung ke konsumen. Yang kedua, menyediakan atau berpartisipasi dalam pasar online yang memproses penjualan bisnis ke konsumen atau konsumen ke konsumen pihak ketiga. Yang ketiga, pembelian dan penjualan bisnis ke bisnis. Yang keempat, mengumpulkan dan menggunakan data demografis melalui kontak web dan media sosial. Yang kelima, pertukaran data elektronik bisnis ke bisnis. Yang keenam, pemasaran ke calon pelanggan dan pelanggan mapan. Yang ketujuh, terlibat dalam retail untuk meluncurkan produk dan layanan baru. E-commerce dengan model 5C. Yang pertama, commerce atau perdagangan. Di pasar elektronik ada pencocokan pelanggan dan pemasok, penetapan persyaratan transaksi, dan fasilitasi transaksi pertukaran. Yang kedua, collaboration atau kolaborasi. Kolaborasi lebih atau kurang formal dibuat atau muncul di web untuk menyatukan individu yang terlibat dalam pekerjaan pengetahuan dengan cara membatasi kendala ruang, waktu, batas-batas nasional, dan afiliasi organisasi. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Sebagai media interaktif, web telah memunculkan beragam produk media. Media universal ini menjadi forum untuk ekspresi diri seperti blog dan presentasi diri. Yang keempat yaitu connection atau koneksi. Platform pengembangan perangkat lunak umum banyak diantaranya dalam domain sumber terbuka, memungkinkan spektrum yang luas dari perusahaan untuk memanfaatkan manfaat perangkat lunak yang sudah dikembangkan, apalagi kompatibel dengan mitra dagang dan kolaborasi mereka. Yang kelima, computation atau komputasi. Infrastruktur internet memungkinkan berbagai sumber daya komputasi dan penyimpanan dalam skala besar, sehingga mengarah pada implementasi gagasan komputasi utilitas yang sudah berusia puluhan tahun. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan untuk pelanggan. Yang pertama, jam kerja fleksibel. Yang kedua, tidak ada antrian menunggu. Yang ketiga, berbelanja di rumah. Yang keempat, kebutuhan individu dapat ditanggung. Yang kelima, penawaran global, lebih banyak persaingan, tekanan pada harga. Kekurangan untuk pelanggan. Yang pertama, risiko keamanan, seperti pencurian data, pencurian identitas, penyalahgunaan. Yang kedua, kejahatan, seperti perusahaan palsu dan penipuan. Yang ketiga, status hukum yang tidak pasti. Kelebihan untuk penyedia. Yang pertama, layanan pelanggan yang lebih baik dapat ditawarkan. Yang kedua, komunikasi cepat dengan pelanggan. Yang ketiga, potensi pelanggan baru melalui visibilitas global. Yang keempat, tidak ada perantara atau tradisional yang mengambil margin. Sedangkan kekurangan untuk penyedia, yang pertama, biaya logistik lebih tinggi. Yang kedua, anonimitas pelanggan. Materi yang kedua yaitu SCM strategi, strategi rantai pasokan dan operasi. Elemen bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama, struktural, sulit untuk diubah, seperti bangunan, peralatan, sistem komputer, aset modal lainnya. Yang kedua yaitu infrastruktur, relatif mudah untuk diubah, seperti rakyat, kebijakan, aturan keputusan, organisasi struktur.
Strategi bisnis yaitu rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetapkan arah umum. Yang kedua, strategi fungsional mengembangkan lebih lanjut strategi bisnis di segmen bisnis harus diselaraskan dan dikoordinasikan. Yang ketiga, kompetensi inti yaitu kekuatan organisasi yang memberikan fokus dan landasan bagi strategi perusahaan. Strategi top-down, pendekatan ini diterapkan ketika sasaran, proyek, dan tugas ditentukan oleh pemimpin dalam organisasi dan dikomunikasikan kepada setiap tim di anggota tersebut. Kelebihan strategi ini pada umumnya, organisasi merasa familiar dengan sistem ini, sehingga penerapannya sangatlah mudah. Begitu pula dengan para pemimpin yang sudah memahami visi dan misi perusahaan tersebut, sehingga mereka dengan mudah dapat menetapkan sasaran, proyek, dan tugas yang selaras dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Kekurangan pada strategi ini yaitu mungkin para karyawan merasa tidak familiar dengan visi dan misi bisnis karena mereka tidak terlibat dalam menyelaraskan sasaran bisnis tersebut. Strategi fungsional. Yang pertama, menerjemahkan strategi bisnis menjadi ketentuan fungsional. Yang kedua, menjamin koordinasi dengan daerah lain. Yang ketiga, menyediakan arah dan panduan untuk operasi dan keputusan rantai pasokan. Interaksi kunci. Rantai pasokan dan operasi terdiri dari 6 elemen. Yang pertama ada finance, terdiri dari penganggaran dan analisis dana. Yang kedua MIS, yaitu apa solusi TI untuk membuat semuanya bekerja sama. Yang ketiga ada human resource, yaitu keterampilan, pelatihan, dan karyawan. Yang keempat ada marketing, yaitu produk apa, volume apa, biaya, kualitas, serta pengiriman. Yang kelima yaitu accounting, sistem pengukuran kinerja, perencanaan, dan pengendalian. Yang keenam yaitu ada desain, terdiri dari keberlanjutan, kualitas, kemampuan manufaktur. Analisis nilai, sebuah proses untuk menentukan pilihan yang terbaik ketika ada formula yang jelas untuk melakukannya. Membantu mempertahankan fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan, juga disebut matriks preferensi. Penentuan indeks nilai, V sama dengan sigma pangkat N dikali IN dikali PN. N sama dengan 1, di mana IN sama dengan pentingnya dimensi nilai atau kriteria N. PN yaitu kinerja kandidat berkaitan dengan dimensi N. N yaitu jumlah total dimensi nilai yang dievaluasi. Nilai N yang lebih tinggi mewakili kepentingan atau kinerja yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu pengukuran kinerja SCM, manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja rantai pasokan. Salah satu aspek fundamental dalam manajemen rantai pasokan adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kerja rantai pasokan secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja rantai pasokan. Yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Model pengukuran kinerja supply chain, model POA atau Performance of Activity. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu yang pertama, biaya yang timbul dalam suatu aktivitas. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Yang ketiga, kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan. Yang keempat, produktivitas mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang kelima, kapabilitas, kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas, meliputi reliabilitas, ketersediaan, fleksibilitas. Yang keenam, utilisasi atau pemakaian sumber daya dalam supply chain. Yang ketujuh, hasil dari suatu proses atau aktivitas. Formula kinerja rantai pasok. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan berdasarkan tahunan. Rumusnya yaitu inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average aggregate inventory value dalam situasi di mana persediaan distribusi dominan atau minggu pasokan lebih disukai dan mengukur berapa minggu persediaan
dalam sistem pada waktu tertentu. Rumusnya yaitu weeks of supply sama dengan average aggregate inventory value dibagi cost of goods sold dikali 52 minggu. Indikator kinerja aliran keuangan. Perputaran piutang sama dengan penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Upaya meningkatkan kinerja ini dengan cara mempercepat pembayaran piutang perusahaan. Materi yang keempat yaitu CRM, PHI, dan CS atau Customer Relationship Management, Product Quality, dan Customer Satisfaction. Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan untuk mengelola interaksi perusahaan dan pelanggan saat ini dan masa depan. Salah satu aspek penting dari pendekatan CRM adalah bahwa sistem CRM mengumpulkan informasi dari berbagai saluran yang berbeda, termasuk situs web perusahaan, telepon, email, obrolan langsung, materi pemasaran, media sosial, dan banyak lagi. Melalui pendekatan CRM dan sistem yang digunakan untuk memfasilitasi CRM, bisnis belajar lebih banyak tentang audiens target mereka dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hubungan antara praktik SCM dengan keunggulan kompetitif dan kinerja organisasi. Manajemen rantai pasokan yang efektif mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja organisasi. Memiliki keunggulan kompetitif umumnya menyeratkan bahwa suatu organisasi dapat memiliki harga yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, ketergantungan yang lebih tinggi, dan waktu pengiriman yang lebih singkat jika dibandingkan dengan pesaingnya. Hubungan pelanggan berdampak pada efektivitas strategi SCM yang mengarah pada kinerja keuangan dan pasar. Perusahaan dengan integrasi rantai pasokan yang lebih luas dengan pelanggan dan pemasok menunjukkan peningkatan kinerja terbesar. Hubungan antara integrasi rantai pasokan dengan kinerja keuangan tidak langsung dan sepenuhnya dimediasi oleh kinerja layanan pelanggan. Hubungan CRM, PHI, dan CS. Dengan meningkatnya persaingan global, perusahaan manufaktur harus lebih terlibat dalam bagaimana pelanggan mereka melakukan bisnis untuk bertahan hidup karena pesaingnya yang ketat. Mereka perlu fokus pada proses terkait pelanggan yang berdampak pada peningkatan produk quality dan customer satisfaction. Customer Relationship Management di SCM adalah cara berpikir yang baru dan mencakup integrasi visi, budaya, dan strategi untuk melayani pelanggan dengan kualitas tinggi, biaya rendah, dan waktu pengiriman yang singkat. Pengaruh Customer Relationship Management atau CRM. CRM memiliki pengaruh positif dan penting berpengaruh pada produk quality dan customer satisfaction, terutama melalui dimensi, yaitu yang pertama, mengevaluasi hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus. Yang kedua, memfasilitasi dan membantu pelanggan. Yang ketiga, mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan. Implikasi. Untuk organisasi saat ini, hanya memberikan produk atau layanan berkualitas kepada pelanggan tidak cukup. Untuk menjadi sukses, organisasi harus berusaha untuk membangun dan memelihara hubungan yang solid dengan pemasok, pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan. Perusahaan mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pengukuran dan peningkatan kepuasan pelanggan. Pelanggan mencari keadilan dengan penyedia produk dan layanan. Materi yang kelima yaitu Effect of Supplier Relationship, pengaruh manajemen hubungan pemasok dan rantai pasokan. Penciptaan nilai pemasok. Nilai yang diciptakan oleh perusahaan adalah perbedaan antara kesediaan membayar pelanggan dengan biaya peluang pemasoknya. Sebuah perusahaan menciptakan nilai tambah baik dengan meningkatnya kesediaan membayar pelanggannya atau dengan mengurangi biaya peluang pemasoknya. Nilai ini dapat diciptakan oleh sumber daya dan kemampuan internal atau melalui hubungan antara organisasi dengan sumber daya relasional. Keunggulan kompetitif pemasok. Keunggulan bersaing adalah kemampuan suatu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam industrinya. Perusahaan mengukur kinerja biaya dalam hal biaya per unit manufaktur. Yang pertama, kinerja kualitas dalam hal kemampuan dan kinerja produk. Yang kedua, kinerja fleksibilitas dalam hal fleksibilitas untuk mengubah bauran produk. Yang ketiga, kinerja pengiriman dalam hal kinerja pengiriman tepat waktu. Peningkatan kualitas pemasok. Menurut Rivers dan Bednar 2013 menyarankan klasifikasi definisi kualitas 4 arah yang menggabungkan keunggulan, nilai, kesesuaian dengan spesifikasi, dan pemenuhan
atau melampaui persyaratan pelanggan. Waktu pimpin pemasok. Pengurangan waktu tunggu adalah jumlah waktu yang berlalu antara saat proses dimulai dan saat selesai. Lead time diperiksa dengan cermat di bidang manufaktur, manajemen rantai persediaan, dan manajemen proyek. Karena perusahaan ingin mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk mengirimkan produk ke pasar. Dalam bisnis, meminimalisasi lead time biasanya lebih disukai. Burton 2000 menunjukkan bahwa pemasok menyumbang sekitar 80% dari masalah lead time. Kinerja rantai pasokan didefinisikan sebagai beberapa ukuran kinerja yang dikembangkan oleh organisasi untuk mengukur kemampuan rantai pasokan untuk memenuhi tujuan jangka panjang dan jangka pendek organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.